Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Arjuna Mirsa dengan NIM 211931008, Program Studi Manajemen, Mata Kuliah Bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah dengan judul Korupsi di Indonesia. Pertama-tama mari kita kenal dulu apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, memutar balik, menyogok, mencuri, atau maling. Korupsi secara umum ialah penyalahgunaan atau penyelewengan uang, baik itu uang perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Pengertian korupsi menurut hukum di Indonesia ialah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun, hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Mungkin sebagian besar dari kita lihat kasus korupsi itu seperti nonton entertainment, karena kita tidak terkena dampaknya secara langsung. Tapi uang sebanyak itu, kalau dihitung, bisa membiayai puluhan anak sekolah dari SD sampai lulus sarjana. Jadi, kalau begitu, sejak kapan korupsi mengakar di Indonesia? Korupsi sudah ada sejak dulu. Status orang yang lebih rendah memberikan hadiah atau persembahan yang melebihi dari yang seharusnya kepada mereka yang statusnya lebih tinggi, dengan harapan mendapatkan hubungan yang lebih dekat dan kenaikan status. Hal ini terdengar seperti suap, tapi pada masa itu, hal tersebut bukanlah hal yang buruk, bahkan telah menjadi norma masyarakat. Lagi pula, para penguasa tidak perlu bertanggung jawab akan penggunaan kekayaan kerajaan pada masyarakat, melainkan hanya pada atasannya atau rajanya. Dengan datangnya Belanda, sistem feudalisme justru semakin kuat. Alih-alih menaklukkan kerajaan di Nusantara, Belanda lebih cenderung bekerja sama dengan mereka. Dengan aturan, yaitu raja memberikan sepetak tanah untuk Belanda, di mana tanah tersebut dikelola oleh Belanda. Raja juga akan memungut pajak ke masyarakat untuk dibagikan ke Belanda dengan imbalan-imbalan dari Belanda. Dengan sistem tersebut, selama bertahun-tahun, tak sedikit dari mereka hidup bermewah-mewahan, meskipun masyarakat biasa hidup seadanya. Sehingga perusahaan yang bernama VOC dapat kekayaan melebihi kekayaan gabungan dari perusahaan-perusahaan besar saat ini seperti Apple, Microsoft, dan Facebook. Sistem tersebut semakin berlarut-larut dan penyalahgunaan keuangan atau korupsi akhirnya pada tahun 1800-an VOC bangkrut. Karena bangkrutnya VOC, jadi pemerintahan Belanda menjadi sangat otoriter dan menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia. Dan korupsi meningkat pada masa Orde Baru, serta pada masa reformasi, korupsi mulai diberantas dan membentuk kelembagaan bernama KPK. Korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya atau hal yang normal, dengan pemikiran semua orang bisa melakukannya kok, kenapa sih tidak? Korupsi dinormalisasikan. Korupsi dari pelanggaran kecil membengkak dan menjadi salah satu penyebab Indonesia susah maju dan berada di peringkat 3 dari se-ASEAN dalam hal korupsi. Menjadi rutinitas dari sebuah lembaga tertentu, bahkan ada individu atau lembaga tertentu semakin membenarkan perilaku korupsi. Dari sini, kita harus memandang masalah korupsi bukan hanya perilaku individu atau kelompok yang menyimpang, melainkan kultur sistem yang tertanam dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Meskipun kita tidak bisa mengurangi korupsi dengan menghilangkan tikus-tikus di pemerintahan, tapi
Ada cara atau usaha-usaha kecil yang bisa kita lakukan, karena di masyarakat pun banyak perilaku-perilaku yang menunjukkan korupsi, seperti memberikan suap kepada guru agar nilai bagus, mengambil uang orang tua tanpa memberitahu, nyontek atau meniru ide orang lain, joki tugas di lingkungan kampus, menyuap polisi ketika ditilang, dan masih banyak lagi. Kita harus menanamkan nilai bahwa orang jujur itu pasti selalu menang di sistem pendidikannya, seperti negara Singapura dan Finlandia. Jika ada bau-bau korupsi, langsung melaporkannya. Mungkin itu langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mengangkat senjata kepada musuh yang tidak terlihat ini. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek, yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebab antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi, serta ada hukuman yang mengatur tindakan tersebut, dan ada lembaga tersendiri yang menangani kasus tersebut. Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil, dan seharusnya pemerintahan lebih tegas terhadap terpidana korupsi. Undang-undang yang ada pun dapat digunakan dengan sebaik-baiknya agar korupsi tidak lagi menjadi budaya di negara ini. Itulah penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.